Oke, hai semua. Selamat datang di TF Talk ITERA. Wah, nggak nyangka ya. Akhirnya kita bisa juga nih on air perdana untuk program Talkcast ini. Oh ya, pertama kayaknya kita enak kalau perkenalan dulu kali ya. Saya, Sefrani Siregar, host dari acara TF Talk perdana ini. Kali ini, saya juga akan didampingi oleh Rifki Ivanuddin sebagai moderator. Nah, kali ini kita bakal bincang-bincang sedikit tentang audio engineering. Pokok bahasan yang sangat menarik ya, dan sering juga dibahas sama kaula muda sendiri. Kalau dari Rifki sendiri nih, seberapa tertarik engkau pada topik bahasan kali ini? Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rifki Ivanuddin. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Nah, topik audio engineering atau akustik ini menarik ya, karena sehari-hari kita pasti menggunakan alat rekam, ya kan. Mungkin sering yang bikin story atau bahkan bikin TikTok. Pasti ngerti kan, kalau misalkan penting banget untuk memperhatikan hal-hal audio itu. Menarik banget ya ini. Nah, agar kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung undang aja narasumber kita kali ini kali ya. Dia adalah seorang engineer yang sudah bergabung dengan Net TV selama kurang lebih 4 tahun. Wow, cantik, single, dan tentunya expert di bidangnya. Kita sambut Hairani Zakia. Assalamualaikum Yeay. warahmatullahi. Selamat siang teman-teman semuanya, Mas Rifki, Karani. Iya. Gimana Wah, kabarnya? seneng banget. Baik. Seneng banget bisa ketemu lagi ya secara daring. Alhamdulillah. Oh iya benar. Dengar-dengar narasumber ini temannya Rifki kan dulu. Iya. Ceritain dong, dikit aja masalah kalian dulu ngapain aja nih, kenal di mana gitu. Kita nggak ada masalah. Ada kejadian apa gitu. Ya kita dulu sering main bareng ya. Main apa tapi ya? Wow. Dulu di ruang akustik ya, di lab akustik. Kita dulu bikin chapter mahasiswa Audio Research Center di UGM, TF UGM. Nanti kita akan bacakan kurikulum vitae kalau kita udah siap masuk. Dan kita sekarang kalau dilihat udah ada 118 penonton ya yang hadir. Masya Allah. Jelasin cara presensi kehadirannya deh. Gimana Kak? Wah iya nih, oke. Kayaknya sebelum kita lanjutin kita udah ngomongin, kita mau ngasih lihat dulu bagaimana cara presensinya ya. Nah, bagi teman-teman yang udah bergabung dengan TF ITERA kali ini, silakan menuliskan daftar hadir di live chat dengan format hadir, spasi, nama asli, spasi, instansi, spasi, asal kota. Instansinya bisa dari institusi, bisa dari universitas, atau kalau SMA juga mangga. Iya, karena saya lihat dari registrasi yang udah diisi, sebenarnya pendaftarnya sampai 300 ya. Dan itu banyak juga anak SMA loh, di sekitar Lampung, banyak yang mendaftar. Keren. Nah itu masih sudah semangat belajar masih tinggi banget, lagi tingginya nih ya. Jadi manfaatin aja ini buat ya pengen tahu apapun juga tanya aja gitu. Benar. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Kalau enggak, kita cari jawabannya sama-sama. Iya nih. Ya kalau gitu sebelum kita lanjut ke inti acara nih ya, kita dengarkan dulu dong sambutan dari perwakilan program studi Teknik Fisika ITERA. Kita sambut dulu nih ya, Bapak Amrina Mustaqim. Wow. Oke, kepada Bapak Amrina Mustaqim kita persilakan. Terima kasih nih kepada Pak Rifki sama Kak Ran atas waktu yang diberikan. Wah, akhirnya tercapai juga nih. Kita bikin TF Talk yang perdana nih, yang pertama kali. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Hairani Zakia yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya nggak lucu juga ya kalau semuanya audio engineering tahu-tahu sibuk di sini, nanti malah filmnya ke-mute semua yang di Net TV. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mendaftar dan mengikuti acara ini. Semoga kalian bisa mengikuti acara ini sampai akhir supaya bisa mendapatkan yang kalian inginkan. Apa itu? Sertifikat kan otomatis yang kalian inginkan.
Kemudian acara ini sebenarnya dilakukan dalam rangka menyambut Disnatalis Teknik Fisika yang ketiga. Di sini kita mengadakan TF Talk Series, di mana pada kali ini kita memiliki tema tentang prospek lulusan teknik fisika dalam bidang akustik dengan judul Pengenalan Teknologi Audio dan Aplikasi Ilmu Teknik Fisika di Studio TV. Kemudian diharapkan dengan adanya TF Talk Series ini bisa membuka wawasannya bahwa prospek kerja lulusan teknik fisika itu sangat luas, mulai dari bidang industri hingga pendidikan. Contoh dari industri sendiri ada banyak, ada yang di tambang, ada juga yang di perusahaan atau konsultan. Kemudian di industri ini ada juga yang bergerak di bidang hiburan. Contohnya adalah Mbak Hairani Zakia ini yang dia bekerja di Net TV sebagai audio engineering. Kemudian TF Talk Series ini insya Allah akan kita laksanakan secara rutin, yaitu 1 kali setiap bulan hingga bulan Oktober, di mana puncaknya acara TF Talk ini, yang mana kita akan menghadirkan narasumber yang ahli dan kompeten dalam bidangnya. Supaya kalian tidak ketinggalan, kalian bisa follow sosial media kami @f.itera dan jangan lupa subscribe YouTube kami. Sebelumnya, jangan lupa klik jempol ke atas dulu supaya kami makin semangat untuk mengadakan acara ini. Supaya tidak panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, saya cukupkan sekian dan terima kasih. Hidup Teknik Fisika, Vivat TF. Wah, itu dia tadi dari Bapak Amrina. Terima kasih Bapak Amrina atas sambutannya yang luar biasa. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut, kita ingin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah bergabung dengan TF Talk, silakan menuliskan daftar hadir di live chat dengan format hadir, spasi nama asli, spasi instansi, spasi asal kota. Di akhir acara nanti akan diberikan link untuk mendownload sertifikat bagi yang menginginkan sertifikat. Akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum dapat mendownload sertifikat tersebut, dan dapat dijawab jika mengikuti acara ini sampai akhir. Jadi stay tune ya. Dan bagi teman-teman yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskannya di live chat juga dengan format nama asli, spasi instansi, spasi pertanyaan. Baiklah, sekarang dengan begitu jalannya acara saya serahkan pada Rifki. Rifki, silakan. Ya, terima kasih Kak Ran. Kita sekarang akan membacakan kurikulum vitae secara singkat dari Mbak Zakia ini ya. Perempuan kelahiran 7 April 1994, bergabung sebagai audio engineer Net TV kurang lebih 4 tahun. Pendidikan latar belakang angkatan 2011, Teknik Fisika UGM. Tugas akhirnya, identifikasi pengaruh bentukan lanskap terhadap tingkat kebisingan lalu lintas berbasis informasi geografis di area Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Lalu pengalamannya, ini kita pernah bareng-bareng di Acoustic Research Center ARC tahun 2014 pada kelompok belajar di jurusan Teknik Fisika UGM yang membahas tentang ilmu akustik dan pengaplikasiannya. Kemudian juga pernah menjadi asisten dosen di Inscript, Integrated Smart and Green Building, yaitu kelompok penelitian pada dosen ahli yang fokus kepada isu smart dan green building. Lalu saat ini, dari sejak 2016 hingga saat ini, bergabung di PT Net Media Tama Televisi sebagai audio engineer, stasiun televisi swasta masa kini. Nah, lalu pengalaman proyeknya ya, sebagai audio engineer, ada Project TV Pool Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, kemudian Floor Engineer Indonesian Choice Award Net TV 2018, Floor Engineer Special Event Wirausaha Mandiri Gojek Award Debat Capres Cawapres 2019, lalu juga ada Soundman program reality show Pro Warrior, lalu FOH Engineer program-program Net TV. Nah, itu mungkin sekelumit diri dari pemateri kita pada TF Talk yang pertama ini. Langsung saja, saya akan memberikan kesempatan kepada Zakia untuk menyampaikan materinya, dan slide-nya dikendalikan dari sini. Silakan untuk memberikan instruksi untuk lanjut. Mungkin itu dari saya. Oke. Terima kasih buat Mas Rifki dan Kak Rani atas waktunya, dan teman-teman TF ITERA juga terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan kepada saya. Jadi kita ngobrolnya santai aja, kita di sini
sharing, kita di sini diskusi, sama-sama belajar. Nanti materi yang saya sampaikan mungkin bisa dicatat biar nggak lupa. Nanti siapa tahu ada pertanyaan, cepet-cepet tuh diketik di kolom chat, live chatnya, biar nggak ketinggalan buat nanti dibacain di akhir sesi. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang audio engineer. Sesuai dengan judul yang udah tertera nih, pengenalan teknologi, audio, dan aplikasi ilmu teknik fisika dalam industri televisi. Sebelumnya mungkin pada bingung kali ya, kira-kira apa sih hubungannya teknik fisika dengan televisi, dengan broadcasting gitu. Ilmu apa nih yang berkaitan dengan teknik fisika dan broadcasting ini, ilmu apa yang menjembatani keduanya gitu kan. Jadi di sini teknik fisika itu ilmunya luas. Salah satu ilmu yang dipelajari di teknik fisika itu ada namanya ilmu akustik. Akustik ini bukan gitar ya, bukan alat-alat musik gitu ya, tapi akustik itu adalah ilmu pengetahuan, salah satu cabang ilmu pengetahuan di teknik fisika yang membahas tentang suara, tentang getaran, dan pengaplikasiannya di kehidupan yang real gitu. Nah, salah satu aplikasi dari ilmu akustik ini adalah ini tadi, dunia broadcasting, audio engineer di pertelevisian. Oke, mungkin next Mas Rifki, slide-nya. Nah, udah? Udah agak delay. Kalau di YouTube agak delay, langsung aja. Iya, saya nggak bisa kontrol soal dari sini kan. Oke. Jadi teknologi audio itu simpelnya sama seperti sistem-sistem yang lain, itu terdiri dari input, kemudian input itu diproses, sinyal processing, kemudian menghasilkan output. Nah, di dunia audio, input itu punya bermacam-macam sumber. Yang pertama yang bisa kita kenal dengan mikrofon. Yang kedua itu bisa dari alat musik. Yang ketiga, yang secara umum itu bisa dari perangkat-perangkat tambahan seperti laptop, HP, iPod, dan lain sebagainya. Nah, sinyal-sinyal dari input ini kemudian masuk ke device namanya mixing console atau mixer audio. Itu kemudian akan diproses dan nanti hasilnya akan dikeluarkan melalui speaker. Itu secara sederhana sistem audio ya. Kita sekarang bahas satu-satu nih. Pertama kita bahas input dulu. Mas Rifki bisa next ya? Bisa next. Kita bisa next ke slide selanjutnya? Atau ada instruksi lain? Sudah di input audio. Oke. Udah input audio, oke. Nah, masuk nih kita ke slide input audio. Tadi kan saya sebutkan ada beberapa macam sumber suara. Ini ada yang namanya mikrofon, ada alat musik, ada perangkat tambahan seperti laptop, komputer, HP, atau dan lain sebagainya gitu. Nah, pertama kita bahas dulu mikrofon. Next, slide selanjutnya. Oke, di mikrofon itu dibagi menjadi dua, secara umum dibagi menjadi dua, berdasarkan prinsip kerjanya dan berdasarkan sensitivitas persebaran frekuensinya. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu yang berdasarkan prinsip kerja. Dia ada dua macam yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari, baik itu di industri TV maupun biasa kita lakukan lah. Itu ada dua secara umum, ada namanya dynamic microphone dan condenser microphone. Kita bahas dulu ya. Nah, untuk sensitivitas sebaran frekuensi, mikrofon itu dibagi menjadi 3 macam. Ada yang namanya omnidirectional microphone, unidirectional microphone, dan bidirectional microphone, atau bisa disebut dengan figure 8 gitu. Nah, satu-satu nih kita bahas. Pertama, dynamic microphone. Dynamic microphone ini simpelnya adalah mikrofon yang biasa kita pakai sehari-hari buat nyanyi, buat karaoke, buat speech, buat apa ya sehari-hari kita pakai tuh. Simpelnya itu adalah jenis dynamic microphone. Prinsip kerjanya dynamic microphone ini adalah
sama nih kayak apa? Tinggal 2 menit. Gimana? Coba Mas Rifki boleh mungkin dikasih tahu teman-temannya? Oh, oke, lanjut aja. Siap. Maaf ya teman-teman, ini ada briefing teknis nih. Oke, lanjut lagi, dynamic microphone. Dynamic microphone ini prinsip kerjanya itu adalah mengubah energi akustik atau suara dari kita nih, dari manusia, ditangkap sama si mikrofonnya, kemudian diubah menjadi sinyal listrik atau sinyal listrik yang nanti akan diproses melalui mixing console. Tadi yang tadi kita sebutkan ya di awal. Nah, ini adalah mikrofon sederhana lah. Kalau di Net TV sendiri, kita pakainya biasanya tuh ini yang merek Shure SM58. Ini kan yang biasa kita lihat kalau misalnya orang-orang nyanyi gitu kan. Terus orang-orang yang ya karaoke gitu biasanya pakai yang begini nih. Kemudian ada Sennheiser MD431. Nah, perbedaan dari keduanya ini sih nggak begitu banyak sih. Paling yang Sennheiser ini dia punya switch on off, sedangkan Shure SM58 ini nggak ada. Jadi ketika udah disambungkan ke kabel terus diaktifkan nih, dia udah otomatis hidup tuh, nyala. Sedangkan kalau MD431 ini dia ada switch on off-nya gitu. Oke, lanjut ke mikrofon kondenser. Oke, mikrofon kondenser ini sebenarnya cara kerjanya sama mikrofon dynamic. Ya, sama-sama mengubah suara energi akustik menjadi energi sinyal listrik yang nantinya akan diproseskan. Cuman bedanya kondenser mikrofon ini dia membutuhkan daya tarik sinyal listrik yang nantinya akan diproses di mixing console. Nah, tapi bedanya kondenser mikrofon ini dia membutuhkan daya lebih untuk mengaktifkan mikrofonnya, yaitu sebesar 48 volt. Itu biasa disebut dengan istilah phantom power. Nah, itu bedanya. Terus juga ini ada contohnya beberapa kondenser mikrofon yang biasa dipakai di Net TV sendiri, yaitu ada yang namanya Shure SM81, kemudian ada Sennheiser MKH60. Nah, ini biasanya kegunaannya di sehari-hari tuh kalau teman-teman yang biasa main drum nih, biasanya untuk mengcapture cymbal dan hi-hat itu kita pakainya kondenser mikrofon gitu. Terus juga kalau misalnya pernah nonton di studio TV misalnya gitu, teman-teman yang pernah nonton di studio TV itu biasanya tuh di area penonton ada satu mikrofon yang mengarah ke mereka. Nah, itu kondenser mikrofon nih yang fungsinya untuk mengcapture tepuk tangan dan ambience dari studio tersebut. Atau biasa kita kenal dengan boom mic gitu. Tuh kalau kondenser mikrofon. Oke, lanjut ya. Lanjut ke mikrofon berdasarkan sensitivitas persebaran frekuensinya. Oke. Nah, ini tadi ada 3. Yang pertama itu omnidirectional microphone. Dia ini karakteristiknya adalah dapat menangkap sinyal suara dari arah manapun. Jadi terlihat di gambar semuanya biru kan, dari arah manapun dia bisa menangkap sinyal suara tersebut. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, it's okay gitu loh. Nah, contoh penggunaan mikrofon omnidirectional di televisi khususnya itu kalau misalnya teman-teman biasa nonton berita, biasa nonton talk show, itu kan ada mikrofon kecil yang dijepit tuh di kemeja mereka atau di baju mereka. Nah, ini namanya clip-on microphone. Jadi dia tinggal dijepit aja, nggak begitu pengaruh dengan jaraknya berapa dari mulut, terus arahnya kemana, itu nggak masalah. Karena dia sifatnya omni, jadi mau gerak sebebas apapun si manusia ini, dia tetap akan menangkap suaranya dengan baik gitu. Yang kedua itu kita ke
unidirectional microphone. Nah, ini adalah mikrofon yang mempunyai kemampuan menangkap suara tuh lebih dominan ke salah satu arah aja. Jadi kemana nih arah mikrofonnya diarahin, ya dia ke arah itu aja yang lebih dominan nangkap suaranya gitu. Nah, ini juga terbagi dua lagi. Ada yang namanya cardioid microphone, ada yang namanya hypercardioid microphone. Cardioid microphone ini simpelnya seperti gambar yang sebelah kiri nih, kayak otak manusia ya. Dia lebih dominan sedikit ke depan, mengcapture suara di depan mikrofonnya dan sedikit di sampingnya. Nah, tuh. Seperti otak manusia nih pokoknya ya. Sedangkan yang hypercardioid itu dia dominan menangkap yang depannya saja, sedangkan yang kiri kanannya dia relatif akan dihilangkan gitu loh. Jadi benar-benar fokus gitu kan, fokus ke depan aja. Nah, contoh cardioid microphone ini ada Shure SM57 jenisnya yang biasa kita pakai juga. Yang kedua itu tadi yang tadi kita sebut Sennheiser MKH60, makanya dia diarahkan ke penonton buat tepuk tangan supaya yang ditangkap dia fokusnya ke penonton aja, bukan ke pertunjukan yang sedang berlangsung gitu loh. Tuh ya. Yang ketiga itu ada yang namanya bidirectional microphone. Nah, ini biasa disebut juga dengan figure 8. Kenapa? Karena bisa dilihat dari gambar persebaran frekuensinya itu seperti angka 8. Jadi mikrofon ini mempunyai kemampuan menangkap suara di dua arah yang berlawanan, depan, belakang, kiri, kanan gitu. Ini biasanya dipakai kalau untuk sekarang nih yang lagi hype banget podcast gitu loh, podcast. Jadi cukup satu aja mikrofonnya, narasumbernya kiri kanan, hadap-hadapan atau ya kiri kanan gitu, ya dia bisa menangkap suaranya dengan baik gitu. Itu secara simpel. Ini contohnya adalah Shure KSM 353. Tapi jujur aja saya sendiri juga belum pernah menggunakan dan menemui mikrofon ini sih. Ini juga saya hasil mencari juga nih contoh dari bidirectional microphone itu apa. Oke. Nah, selesai untuk input mikrofon. Selanjutnya kita next ke input audio dari alat musik dan perangkat lainnya seperti komputer, laptop, iPod, dan lain sebagainya itu. Nah, bedanya dengan mikrofon, kalau instrumen alat musik atau perangkat tambahan ini, dia membutuhkan kabel untuk bisa untuk bisa mengirimkan sinyal ke mixing konsol kita tadi. Nah, kabel yang digunakan dalam audio ini ada dua macam, yaitu single core sama double core. Nah, oke, next. Single core. Single core ini biasa kita kenal dengan nama kabel unbalance namanya. Kabel yang tidak seimbang gitu kan. Kenapa? Karena pada dasarnya kabel ini cuma terdiri dari ground dan kutub positif aja. Jadi tidak ada yang menetralkannya gitu loh. Jadi nggak ada negatifnya gitu. Contoh dari kabel unbalance ini biasa kita lihat di headphone yang kayak gini nih, kabel TRS atau kabel jack namanya. Atau teman-teman yang biasa ngeband juga tuh buat gitar, buat bass, keyboard, biasanya tuh kita pakai kabel TRS gitu. Terus juga buat yang sering dilihat juga sehari-hari, kabel audio buat televisi tuh kabel RCA namanya, ada yang warna merah, ada warna putih, ada warna kuning. Nah, itu dua contoh dari kabel-kabel unbalance. Lanjut, itu ada namanya double core. Itu biasa juga disebut dengan kabel balance, kabelnya yang lebih stabil gitu. Nah, kenapa? Karena kalau tadi yang single core dia nggak punya kabel negatif, kutub negatif, sedangkan double core ini punya. Jadi ada kutub positif, kutub negatif, dan ada juga ground-nya gitu. Makanya dia lebih stabil. Biasanya itu digunakan untuk kebutuhan audio profesional seperti konser atau televisi, pasti pakainya kabel balance gitu kan. Nah, ini contoh kabelnya bentuknya kayak gini nih. Teman-teman yang biasa main di ranah-ranah audio pasti kenal dengan kabel ini, namanya kabel XLR ya. Tuh.
Oke, kita selesai nih di materi input. Sekarang kita masuk ke sinyal processing. Ini yang ada fotonya Mas Rifki ya? Ada, oke. Nah, sinyal processing ini yang tadi saya sebutkan, dia mempunyai device namanya mixing console atau mixer. Kalau ini foto yang tertera ini adalah salah satu mixer yang kita gunakan di program Tonight Show. Jadi teman-teman yang nonton Tonight Show, inilah alat yang kita gunakan untuk mengoperasikan dan membuat suaranya itu jauh lebih bagus, asik, pamer ya, jauh lebih bagus didengar di televisi itu, ini alatnya gitu. Oke, sinyal processing ini next ada tiga inti dari sinyal processing itu. Yang pertama, frequency based processor, dynamic based processor, time based processor. Nah, ketiganya ini sebenarnya sama, intinya sama. Dia secara sederhana kita bisa sebut dengan equalizing atau mengeki sinyal gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar mengeki sinyal gitu kan ya. Ini salah satu yang kita lakukan di proses sinyal processing ini gitu. Nah, ketiganya ini mempunyai nilai dan fungsi yang sama, yaitu sebagian besar adalah korektif dan kreatif gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya suaranya udah enak nih, udah enak didengar, terus nggak ada noise, itu sebenarnya proses EQ-nya sih nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu loh. Karena semakin real suara yang kita tangkap, semakin bagus kan, nggak banyak diproses gitu loh, nggak banyak dikompres, nggak banyak dipotong frekuensinya dan lain-lain, itu lebih bagus gitu loh. Cuman kan kadang-kadang kan ada beberapa kasus di mana kita butuh untuk men-treatment sinyal audionya biar lebih enak didengar gitu. Nah, lanjut ke frekuensi based processor. Frekuensi based processor ini, jadi kita mengolah sinyal audio dengan mengontrol variabel frekuensinya. Jadi beberapa istilah dalam frekuensi based processor ini ada yang namanya filter. Kalau teman-teman pernah dengar namanya high pass filter, low pass filter. Nah, itu ini namanya prosesnya di frekuensi based processor nih. Jadi kita butuhnya frekuensi tinggi aja, berarti ya yang frekuensi rendah kita potong atau sebaliknya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya gain. Gain ini adalah kita mengatur level audio yang pengen kita ambil tuh berapa sih gitu. Kalau kenceng banget dia juga nggak bagus karena dia akan distort suaranya. Rendah banget juga nggak bagus juga gitu. Jadi makanya biasanya gain itu kita pakai di minus 20 dB atau sekitar paling mentok kalau di TV biasanya itu minus 27 lah gitu. Terus kemudian bandwidth. Bandwidth itu seperti gambar di samping nih, kayak ada gunung gitu kan. Nah, bandwidth itu adalah seberapa lebar frekuensi yang terkena dampak filter tadi gitu. Kayak tadi nih kira-kira ada selebar ini, itulah frekuensi yang kita boost, yang kita up lagi tuh. Sedangkan sisanya kita cut. Frekuensi tingginya kita cut, frekuensi rendahnya kita cut. Seperti gambar yang ada di samping ya. Kemudian ini kita lanjut ke dynamic based processor. Nah, kalau dynamic based processor ini, sinyal audio yang diolah itu mengontrol dinamika suaranya, dinamika sinyalnya, atau keras atau pelan suaranya gitu. Itu yang dikontrol. Nah, istilah-istilah yang biasa digunakan di sini ada namanya kompresor atau limiter dan gate. Kalau kompresor itu dari namanya dia kan dia mengompres tuh, dia menekan gitu kan. Jadi misal ada satu sinyal audio yang main bareng ngomong aja deh, kita ngomong misalnya bertiga, ada 3 mikrofon ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang kenceng banget ngomongnya, teriak gitu. Kan pasti dia akan mempengaruhi
akhir kan, mempengaruhi sinyal akhirnya gini. Jadi ada satu yang dominan gitu. Sedangkan kita pengennya semuanya sama gitu kan. Makanya sinyal yang tinggi tadi kita kompres. Nah, kita punya batas standar sendiri nih, kita pengennya seberapa, dan itu sebenarnya nggak ada standarnya sih, kita rasain aja gitu. Itu balik ke apa ya, tes, balik ke feeling kita, kira-kira udah enak belum nih gitu, dikompres segitu. Jadi batasnya kita atur. Jadi suara yang tinggi tadi, suara yang dominan tadi itu ketika dia teriak pun dia akan mentok di batas yang tadi kita udah atur gitu loh. Itu namanya dikompres ya, gitu kan. Beda dengan gate. Kalau gate itu kebalikannya. Dia menghapus atau menghilangkan suara-suara bocoran gitu. Bocoran speaker. Bocoran mikrofon maksudnya. Jadi gini, sederhananya adalah kalau kita main drum nih. Kita main drum kan banyak banget kan mikrofon yang dipakai, ada buat cymbal, ada buat snare, ada buat kick gitu kan, dan semuanya kan punya mikrofon sendiri. Ketika main bareng kan akan saling nangkep gitu kan, audionya gitu, dan jadinya kan kayak terinterferensi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas gate ini untuk membuang suara-suara bocoran yang nggak kita butuhkan gitu. Misalnya kan kalau drum itu antara snare sama hi-hat tuh deketan kan. Kalau kita pukul bareng, kadang suara snare ketangkep di hi-hatnya gitu, ya udah akhirnya kita get lah bocoran dari snare tersebut. Nah, gitu. Biar yang ketangkep ya benar-benar suara hi-hat aja gitu. Yang ketiga ada yang namanya time based processor. Nah, time based processor ini bedanya dari ketiganya adalah mengolah sinyal audionya. Variabel yang diolah adalah waktu. Nah, ini sebenarnya lebih ke kreativitas si engineer-nya aja sih, biar lebih menarik gitu suara yang dikeluarkan. Ada yang namanya delay. Delay itu biasa kita kenal dengan echo. Jadi pengulangan suara, kalau misalnya orang nyanyi gitu kan, nyanyi terus lagunya agak pelan terus dia teriak, biasanya kan ada suara-suara yang buntut gitu kan di ujungnya. Nah, itu si engineer-nya pakai memprosesnya dengan delay gitu. Yang kedua itu ada namanya reverb. Reverb itu sederhananya adalah kita mensimulasikan ruangan akustik terhadap suara tersebut gitu. Jadi misal kita nyanyi di ruangan yang kecil, studio yang kecil misalnya. Tapi dengan fasilitas ini, dengan teknologi reverb ini, kita bisa membuat suaranya itu seolah-olah kita berada di hall yang gede gitu. Kita lagi di ruangan yang besar dan ya bagus itulah suaranya intinya gitu. Kayak kita nyanyi di kamar mandi deh, itu reverbnya gede tuh. Nah, itu makanya kan di kamar mandi biasanya suara kita lebih bagus kan kalau nyanyi, lebih pede gitu nyanyinya. Padahal ruangannya kecil, nah itu reverb alami lah gitu. Terus yang ketiga ada namanya flanger. Flanger ini dia konsepnya menghilangkan atau menambah kerapatan intonasi suara tersebut gitu. Kalau contoh umumnya flanger ini, kalau sering nonton berita investigasi yang suaranya kadang dibikin kayak robot atau yang nyaring banget, yang biasanya ngomong gini nih, awalnya coba-coba tapi lama-lama ketagihan. Nah, itu kan biasanya kan suaranya kan yang diubah tuh, yang kayak robot lah, atau yang dia kayak melengking banget suaranya gitu kan. Nah, itu si engineer-nya itu pakai teknologi flanger ini. Jadi ketika waktunya dipercepat, jadi si sumber suaranya akan semakin cempreng gitu suaranya. Sedangkan ketika waktunya diperlambat, flangernya waktunya diperlambat, suaranya akan semakin kayak robot gitu. Nah, begitulah kira-kira penjelasan dari sinyal processing. Yang ketiga, kita masuk ke output audio. Output audio ini ya speaker lah, lebih sederhananya speaker ya. Prinsipnya itu kebalikan dari mikrofon. Kalau mikrofon itu mengubah sinyal akustik, sinyal suara menjadi sinyal elektrik gitu kan. Kalau speaker itu kebalikannya.
sinyal elektrik dari hasil mixing tadi diubah ke sinyal akustik biar bisa kita dengar nih gimana sih hasil mixingan kita gitu kan, yaitu alatnya namanya speaker, hardware-nya. Nah, speaker ini terbagi menjadi dua juga secara umum berdasarkan coverage area dan placement-nya atau penempatannya. Dia ada namanya PA speaker atau public address speaker. Yang kedua ada speaker monitor. Nah, kalau berdasarkan based on frekuensinya, itu ada yang namanya subwoofer, ada yang namanya woofer, mid-range, Twitter, bukan Twitter sosmed ya, Twitter, terus full range. Nah, ini adalah pembagian frekuensi-frekuensi yang dikeluarkan oleh speaker tersebut gitu. Nah, kita masuk ke perbedaan dari PA speaker dan monitor speaker. Ini merupakan jenis speaker berdasarkan coverage area dan placement-nya ya. Nah, PA speaker disebut juga dengan public address. Itu karena output yang dikeluarkan oleh speaker tersebut itu berfungsi atau diperuntukkan untuk penonton. Kalau misalnya kita di live sound atau di konser misalnya, atau ya di hall atau di meeting misalnya gitu, dia adalah speaker yang mengarah ke penonton. Setiap speaker yang arahnya ke penonton itu namanya PA speaker. Kalau di industri televisi broadcast gitu ada yang namanya line array speaker, ada yang namanya near field speaker. Line array speaker ini nih kalau pernah nonton konser itu ada speaker yang ngegantung di atas panjang gitu. Nah, itu line array speaker namanya. Kalau near field speaker ini itu biasanya ditaruh di depan stage tapi menghadapnya ke kita, ke penonton. Front field dan center field juga sama. Dia ngarahnya ke penonton dan persebarannya ada yang di agak samping dikit, ada pokoknya bagaimana caranya itu si speaker ini bisa mendistribusikan suaranya itu sampai ke penonton dengan aman gitu loh, dan semuanya dapat, mau kita di belakang, mau kita di depan, di samping, kita bisa dengar dengan baik gitu loh apa yang dikeluarkan dari speaker tersebut. Nah, kemudian bedanya dengan monitor speaker. Monitor speaker ini persebarannya atau fungsinya itu diperuntukkan untuk pemain yang ada di panggung, yang ada di stage. Baik itu pemain musik atau talent talk show atau siapapun lah yang dia ada di stage tuh. Nah, dia pakainya monitor speaker, namanya monitor speaker. Dan beberapa nih ada yang namanya wedges speaker. Wedges ini dia kalau yang biasa ngeband juga lagi nih, kita dari tadi kita ngomongin contohnya ngeband mulu ya, tapi emang itu yang lebih gampang sih, lebih sehari-hari kali ya. Wedges speaker itu yang biasa ditaruh di bawah pemainnya tuh. Nah, itu wedges speaker. Kalau side field speaker itu biasanya ada di kiri kanan stage. Kiri kanan stage tuh, namanya side field. Yang ketiga, in-ear monitor. In-ear monitor itu kalau biasanya teman-teman lihat artis-artis pada nyanyi atau main musik pakai earphone gitu, itu dia pakai in-ear monitor. Nah, bedanya dengan PA speaker, kalau PA speaker itu suara yang dikeluarkan itu sudah hasil mixingan, sudah hasil akhir dari semuanya untuk nanti bahasa simpelnya adalah udah semua nih, udah di mixing semua, sudah selesai, dan emang itu yang akan didengar oleh penonton baik itu di TV ataupun di venue gitu, itu adalah yang dikeluarkan oleh PA speaker. Sedangkan monitor speaker itu biasanya kalau misalnya nih, kan band tuh ada drummer, ada vokalis, ada gitaris gitu kan. Kadang-kadang vokalis dia cuma butuh suara dia doang di in-ear monitornya. Dia nggak butuh suara gitar atau dia nggak butuh suara drum karena takutnya nanti ke distract gitu kan dia nyanyinya gitu. Nah, itu gunanya monitor speaker. Jadi dia cuma bisa mengeluarkan
suara yang dibutuhkan aja oleh si pemain itu gitu. Kalau PA kan semua nih udah selesai mixing, udah bagus dikeluarkan gitu kan. Kalau monitor enggak. Jadi dia bisa milih kita mau mengeluarkan kita mengeluarkan suara apa aja gitu, sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, dari tadi kita ngomongin basic audio. Sekarang kita sebenarnya teknik fisika dengan broadcasting tuh hubungannya apa gitu kan. Mungkin teman-teman yang udah dengar dari awal udah mungkin ada sedikit gambaran gitu kira-kira teknik fisika sama broadcasting tuh di mana korelasinya gitu kan. Nah, seperti yang terlihat di slide itu ada beberapa tugas dari seorang audio engineer yang apa ya, ilmunya udah dipelajarin di teknik fisika. Itu ada yang namanya miking. Miking itu adalah salah satu teknik ya untuk mengoptimalkan letak atau posisi mic. Ya kita nggak mungkin kan, misalnya antara mic sama penyanyi gitu jaraknya 1 meter gitu kan jadi nggak logis gitu loh. Jadi beberapa treatment memang harus sesuai antara jarak dan penempatan dari mic tersebut biar suara yang ditangkap itu lebih maksimal. Nah, kemudian ada namanya speaker layouting. Speaker layouting ini adalah teknik untuk mengoptimalkan letak atau posisi speaker. Karena letak penempatan speaker ini juga akan menentukan apakah suara tersebut bisa merata di seluruh bagian atau enggak diterimanya oleh kita gitu loh. Dan itu juga ada ilmunya, dan ilmunya dipelajari di teknik fisika. Kemudian ada mixing. Nah, mixing ini yang dibutuhkan di sini adalah pengetahuan dasar tentang apa itu frekuensi, apa itu intensitas suara, bagaimana sistem input output dari cuman mic doang tiba-tiba bisa jadi bagus nih suaranya gimana, itu ada di proses mixing gitu. Dan teman-teman teknik fisika nanti kalau misalnya udah dapat nih pelajaran akustik, biasanya nanti ada submateri namanya pengolahan sinyal audio. Nah, itu biasanya dipelajari nih proses mixing itu gimana, seperti itu. Nah, ini mungkin kita udah masuk 4 slide terakhir. Tenang teman-teman, ini 4 slide terakhir. Jadi sound engineer di TV itu nggak cuma satu. Jadi mereka itu banyak tugas, jadi nggak mungkin satu orang melakukan semuanya gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya broadcast engineer. Broadcast engineer ini adalah ujung tombaknya audio engineer di televisi, namanya juga broadcast kan. Jadi hasilnya dia nih yang kita dengar ke TV kita gitu. Hasil mixingnya teman-teman broadcast engineer inilah yang kita dengar di TV kita. Tugasnya adalah memproses mixing, balancing, dan operational flow program, dan bertanggung jawab terhadap kualitas penonton di rumah, ya kan? Nih di rumah, di bold nih. Kemudian ada yang namanya FOH atau Front of House Engineer. Ini sebenarnya sama seperti broadcast engineer, maksudnya apa yang dikerjakan sama, cuman tanggung jawabnya seorang FOH engineer ini adalah untuk penonton di venue. Jadi dia nggak disiarkan di TV. Jadi apa yang didengar di FOH itu belum tentu sama nih dengan apa yang di TV gitu loh. Karena FOH ini ya dia kebutuhannya hanya untuk di teman-teman di venue, sedangkan untuk di TV itu tugasnya si broadcast engineer. Kemudian ada namanya monitor engineer. Monitor engineer ini sama juga, sama kayak teman-teman yang lain, apa yang dikerjakan sama, cuman tanggung jawabnya adalah maaf. Tanggung jawabnya adalah untuk teman-teman yang ada di stage atau performer atau pengisi acara gitu. Nah, itulah tadi yang kalau tadi kita ngikutin yang speaker, ada yang monitor speaker. Nah, monitor speaker itu adalah ranahnya monitor engineer. Sedangkan PA speaker itu ranahnya FOH engineer gitu, atau broadcast engineer juga bisa. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, selanjutnya adalah system engineer. System engineer ini adalah bisa disebut sebagai leadernya. Mereka adalah yang mendesain atau melakukan perencanaan sistem audio apa nih kira-kira yang digunakan atau yang cocok untuk suatu program gitu atau suatu event gitu kan.
Ini salah satu contoh foto yang dikerjakan. Jadi tadi kan saya cerita sebenarnya apa yang dikerjakan tuh sama, makanya fotonya ya relatif sama aja gitu. Broadcast engineer bedanya adalah broadcast engineer ini dia posisinya ada di ruangan sendiri namanya control room. Dia gabung sama teman-teman yang ngurusin video kan, kalau TV kan video audio ya. Dia ada satu ruangan namanya control room, di situ ada ruangan sendiri untuk audio, ada juga untuk teman-teman video nih yang di depan mixernya ada kan banyak komputer tuh, itu teman-teman video tuh. Terus kemudian ada FOH engineer, sama aja, cuman dia kerjanya itu di stage, itu di studio, langsung di studionya, di venue-nya gitu. Kalau monitor engineer itu biasanya dia base camp-nya itu di belakang panggung, karena kan dia kebutuhannya kan untuk pemain, jadi nggak boleh jauh-jauh dari panggung gitu, kalau nggak di belakang, kalau nggak di samping misalnya gitu. Sedangkan kalau sistem engineer ya bisa dimanapun sih, yang penting dia kan butuhnya brainstorming dan diskusi nih kira-kira gimana sistem yang akan dibangun gitu. Nah lanjut, itu ada yang namanya RF engineer. RF engineer ini atau radio frekuensi. Jadi sekarang kan udah zamannya wireless nih. Wireless itu kan pakai sinyal frekuensi kan, frekuensi ya pakai frekuensi gitu kalau wireless. Nah, tugasnya itu adalah dia bertanggung jawab untuk keamanan sinyal-sinyal tersebut. Jangan sampai ada ada device yang pakai frekuensi yang sama. Karena kalau misalnya pakai frekuensi yang sama, akan terjadi yang namanya intervensi audio. Kalau kita nyebutnya splitteran. Splitteran itu ketika dua transmitter atau dua transmitter itu ditangkap sama satu receiver. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Makanya satu transmitter tuh harus satu receiver gitu loh. Oke. Yang selanjutnya ada floor engineer. Floor engineer ini dia adalah yang bertugas untuk melakukan instalasi peralatan audio dari awal sampai semuanya tersambung dengan FOH mixer, broadcast mixer, dan monitor mixer gitu. Nah, yang live mastering dan recording playback ini sebenarnya ada tim sendiri di audio engineer, karena itu saya sendiri bukan ranahnya di live mastering dan recording playback engineer, cuman dia adalah salah satu dari keluarga audio engineer di televisi. Dia tugasnya adalah melakukan pemolesan dari hasil mixing dari teman-teman broadcast tadi itu diperhalus lagi lah sama teman-teman live mastering itu agar nanti didengarnya lebih bagus gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya teman-teman RF engineer, live mastering engineer, floor engineer, dia ya ngurus-ngurusin kabel tuh, nah itu dia tuh pokoknya. Terus ada playback dan recording, yang kalau misalnya kita pengen record, ya teman-teman recording engineer inilah yang bertugas. Nah, terakhir, ini bukan pamer, tapi inilah salah satu yang mungkin insya Allah bisa jadi motivasi teman-teman ya. Ini adalah keuntungan dari pekerjaan ini. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang-orang hebat dengan sangat dekat seperti itu loh, yang mungkin bisa disebut privilege kali ya. Nggak semua orang bisa seperti ini gitu. Ini ada pembalap, aku siapa ya, lupa namanya. Kalau nggak salah namanya Marcus sama siapa gitu. Aku pun juga lupa nih pokoknya. Yang ya bahkan kru lain pun juga nggak ada kesempatan untuk ini gitu. Sedangkan teman-teman audio ya pasti ada, karena kalau kita nggak ngedeketin mereka ya gimana teman-teman bisa mendengar suaranya gitu kan. Nah begitu kira-kira. Nah udah, akhirnya terima kasih. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya banyak bahasa atau istilah yang mungkin masih belibet atau apa ya, jadi mohon dimaafkan. Sejujurnya juga kali pertama saya juga. Ya, kita kembali lagi. Ya, sorry, kesalahan teknis. Ini kan masih percobaan perdana ya dari TF Talk yang pertama. Dan tadi pembahasan materi secara inti, esensi udah disampaikan sampai habis.
Dan tadi kita lihat ya betapa asiknya jadi audio engineer, ada privilege yang nggak dirasakan staff-staff lain ya, kru-kru lain. Betul. Nah, mungkin tadi Zakia mau ngasih tambahan untuk closingnya dari presentasi atau kita langsung tanya jawab? Oh, boleh lah kita tanya jawab aja langsung, nggak apa-apa. Tadi cuma pengen Oh. ngomong ya, apa namanya, kalau misalnya ada kekurangan dalam presentasi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi gitu. Ya, karena ini jujur pertama kali juga nih sharing session begini sama teman-teman, dan alhamdulillah banget lah pokoknya. Jadi tanya jawab juga nggak apa-apa, kalau seputar pekerjaan juga nggak apa-apa, seputar pengalaman di dunia kerja juga nggak apa-apa, it's okay. Sama-sama kita cari jawabannya. Oke. Wah, mantap. Kita juga dari panitia, mohon minta maaf ya, karena masih banyak kekurangan lah. Nanti Nggak apa-apa. kita usahakan perbaiki untuk kedepannya, gitu. Benar-benar. Nah, sebetulnya ini kalau di daftar ya, jumlah pertanyaannya itu luar biasa, luar biasa. Aduh, beneran ini baik banget. Kita pertama pertanyaan dari Disa Itera. Kak izin bertanya, tadi kakak bilang bidirectional biasa dipakai buat podcast gitu kan. Aku sempat nonton video podcast di depan mic itu ada kayak jaring itu, fungsinya buat apa ya kak? Kayak apa ya? Filter. Pakai Mas Rifki itu kan ada jaring-jaringnya gitu kan? Itu dimaksud. Jaring-jaring ini bukan yang dimaksud. Jadi prinsipnya sama. Kayaknya yang bulat ya, yang pop filter itu loh. Filter kali. Nanya apa tuh? Sebenarnya itu fungsinya adalah, biasanya kan kalau kita ngomong muncrat-muncrat nih, muncrat-muncrat, terus juga ada itu sebagai filter juga sih. Jadi selain kita meng-EQ suaranya di apa namanya sinyal processing, ya dengan adanya pop filter itu pertama juga mengurangi muncrat-muncratnya, yang kedua juga dia mengurangi apa ya, suara-suara S gitu loh dari si pembicara. Oh. Jadi filter manual lah istilahnya gitu. Buat jadi de-esser juga ya. Bisa jadi de-esser juga. Iya benar-benar. Kadang kan kalau misalnya dia mikrofon cuman kosong doang nih, terlalu kering gitu istilahnya ya, terlalu kering kan suaranya, jadi dikasih filter itulah biar dia lebih bulat suaranya gitu. Oke, ngerti. Oke, kita lanjut, sorry lupa. Mengapa terkadang terjadi audio dan visual yang tidak sejalan? Jadi sebenarnya kan kalau TV itu kan dia TV itu kan industri audio dan video gitu. Yang keduanya itu terpisah gitu loh. Audio sendiri, ada timnya sendiri, video juga ada timnya sendiri. Nanti itu akan digabungkan di transmisi ya namanya. Nah, biasanya itu ada kesalahan apa ya? Sebelum on air biasanya itu kadang kita kan ada yang namanya tradisi kalibrasi atau synchronize antara si audio dan video gitu. Biasanya kalau misalnya nggak ada delay atau nggak pas gitu ya ada kesalahan teknis aja sih, belum maksimal pas di proses synchronize sebelum on airnya gitu. Itu sebenarnya ada alatnya juga sih sebenarnya. Cuman alatnya bukan dari teman-teman audio yang punya ranah itu. Ada namanya teman-teman technical support gitu. Jadi ada divisi lain yang mengurus itu. Oke. Terus kalau tadi pertanyaan dari Ali Imron Harahap, nah sekarang dari Dima Agustiansyah, ITERA. Kak izin bertanya, apa yang menyebabkan mic atau audio terjadi feedback? Bagaimana cara mengatasinya? Feedback itu gini, misal nih gimana ya ngomongnya, nggak ada visualnya, susah ya. Feedback itu, ini mikrofon kan, di sini kan misalnya ada speaker yang mengarah ke kita yang lagi megang mikrofon tuh, suara kita ngirim sinyal ke mikrofon langsung direct dari mulut gitu kan, terus juga dikeluarkan lagi dari speaker, terus masuk lagi nih ke mikrofonnya. Jadi mikrofon itu menangkap suara yang sama dari mulut kita dan dari speaker.
Itulah logikanya seperti itu gitu kan. Itu terjadi tabrakan sinyal lah istilahnya gitu. Makanya itu terjadi feedback di situ. Solusinya biasanya itu kalau nggak gainnya dikecilin supaya gain itu mempengaruhi banyaknya suara yang masuk atau ditangkap dari si mikrofon itu gitu loh. Semakin luas nih, semakin besar gainnya, semakin luas juga suara-suara yang ditangkap sama si mikrofonnya. Jadi solusinya pertama bisa dengan mengecilkan gainnya, atau misalnya gainnya udah pas nih, kira-kira kalau dikecilin lagi nggak enak suaranya, atau kalau dibus lagi makin feedback gitu kan. Jadi kita lihat nih feedback itu dia feedbacknya. Jadi feedback itu ada macamnya, ada hissing, biasanya dia suaranya kayak gitu-gitu loh. Terus ada humming itu kayak ngebrem, kayak apa ya, kayak feedback di low frekuensi. Ada juga yang feedbacknya di high frekuensi. Nah kita lihat nih feedbacknya di mana, di high frekuensi atau di low frekuensi. Kalau misalnya di high ya kita cut aja beberapa ya frekuensi yang kira-kira ya kayak 800 Hz ke atas lah, gitu kita cut aja biar, dan nggak banyak gitu loh ngekatnya supaya feedbacknya hilang. Begitu juga kalau misalnya terjadinya di feedback di low frekuensi gitu. Jadi frekuensi yang low-nya kita cut juga gitu, kita potong dikit. Jadi gain-nya tetap sama dan suaranya nggak begitu feedback gitu. Kayaknya itu berkaitan dengan frekuensi base processor ya? Iya, benar. Dia berkaitan dengan materi yang frekuensi base processor. Sip, kita lanjut. Sekarang dari Iskandar Muda, Kak, saya punya project control system, sinyal sistem dengan menggunakan sinyal audio sebagai input. Gimana mengolah sinyal audio berbarengan gitu? Misal kayak kakak bilang ada input audio drum, snare, gitar, dan lain-lain. Jadi kayak multi input mungkin ya? Oh, nah itulah fungsinya mixing console. Mixing console. Atau audio interface. Jadi audio interface itu paling minimal sih dia 2 channel tuh. Paling minimal banget tuh ada 2 channel. Biasanya untuk input mikrofon atau satu alat musik misalnya gitu, untuk teman-teman yang biasa main alat musik, atau dua-duanya mikrofon gitu kan. Dan paling banyak itu nanti bisa ratusan input itu. Nah itulah gunanya mixing console itu, supaya kita bisa memproses banyak input dalam waktu yang bersamaan kayak gitu. Jadi mungkin siapa tadi namanya Mas? Iskandar Muda. Iskandar Muda. Jadi mungkin nanti Iskandar Muda bisa apa ya? Bisa cari audio interface atau sound card tuh yang lebih gampangnya ya, sesuai kebutuhan aja, ada berapa input yang kamu butuhkan untuk project tersebut ya, itu nanti bisa itu bisa dikoreksi ke laptop juga kok. Jadi nanti untuk masuk inputnya nih, misalnya ada 4 input masuk ke si sound card-nya, nanti output dari sound card cuma 1 tuh, itulah yang nanti kamu proses gitu loh, yang itu yang nanti kamu proses buat projectmu. Seperti itu. Oke. Simpelnya seperti itu. Sekarang dari trivia Lisa, kalau di musik yang menggunakan autotune, itu apanya ya Kak yang direkayasa? Kan kalau autotune bagus, suara jelek bisa jadi enak. Nah itu gimana? Ini tuh sebenarnya salah satu stigma yang beredar di masyarakat ya, kalau seorang audio engineer itu bisa merubah suara orang yang fals jadi fals gitu kan. Sebenarnya itu, aduh ya Allah, gimana ngomongnya, itu bukan tugasnya audio engineer ya. Jadi sebenarnya ya syukuri aja lah semua suara yang kita miliki gitu. Kalau autotune gimana ngomongnya ya, sebenarnya autotune itu lebih ke ranahnya teman-teman yang ada di tadi aku terakhir ada slide yang aku sebutin namanya live mastering dan apa tadi? Live mastering, recording, playback engineer. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu, di NetTV itu macam audio engineer. Yang pertama, audio engineer buat live sound, live performance. Yang kedua untuk post production. Nah, dari 8 jenis sound engineer tadi yang aku sebutin, 1-6 itu bagiannya si live sound, sedangkan 2 terakhir itu bagiannya post pro. Nah, 2 terakhir inilah yang mungkin yang dia biasa mengerjakan autotune yang tadi trivia bilang gitu.
autotune itu sendiri sih karena aku juga belum begitu paham. Cuman kayaknya autotune itu tuh dia merekayasa dari time based prosesornya gitu. Jadi ada beberapa komposisi atau intonasi yang dia cut atau dia apa namanya? Atau dia makin lebar atau dia persempit tuh intonasinya atau komposisi frekuensinya itu supaya lebih enak didengar si suaranya gitu. Nah, itu biasanya cuma kecil sih, nggak begitu banyak. Cuma mungkin Mas Rifki ada pengalaman di autotune, pernah nggak? Nggak kalau autotune. Nah, Mungkin yang frekuensi base prosesor tadi. Aku sendiri tergabungnya di live sound. Jadi live sound itu lebih ke suara apa yang tertangkap, ya udah itu yang akan diproses gitu loh. Jadi nggak ada proses untuk mengautotune atau buat itu tuh kita nggak ada. Maksudnya aku nggak mengerjakan itu gitu loh. Jadi tim post pro-nya ada sendiri ya? Ada, tim post pro-nya ada sendiri. Oke. Nanti mungkin teman-teman yang teman-teman yang mungkin kurang jelas penjelasannya bisa langsung DM aja atau apa, nanti bisa tanya Mas. Bisa dihubungin nggak media sosialnya? Bisa banget. Di mana tuh? Terbuka banget, apapun teman-teman yang mau belajar, yang mau sharing, ayo, terbuka kok, sosmednya terbuka, kita sama-sama belajar aja gitu. Nggak terbatas di sini aja gitu maksudnya. Bisa dihubungin di mana, Mbak Zakia ini? Di Instagram bisa, WhatsApp juga ayo, nggak apa-apa. Nanti kita umumkan di akhir ya, di akhir seksi ini. Oke. Kita lanjut pertanyaannya dari Winona Kalista. Apakah saat kita bersuara di ruangan lalu live streaming, terus memakai time base untuk mengatur suara, apakah akan berpengaruh langsung bicara atau ada proses dulu? Jadi time base, apakah itu efeknya langsung jadi? Live streaming, jadi maksudnya gimana nih? Misalnya aku ngomong. Live streaming, tapi prosesornya itu time base. Apakah efeknya langsung saat itu juga? Atau mungkin ada delay atau gimana? Oh enggak, jadi langsung saat itu juga. Jadi time base itu maksudnya bukan berpengaruh dari pengaruhnya bukan ke waktu tayangnya ya, bukan ke waktu tayangnya, cuman kan dari sinyal itu kan ada yang namanya apa? Periode ya Mas ya namanya, bukan sih? Kalau time itu periode ya? Mungkin. Ini udah kelamaan gak baca teori nih, gini nih. Jadi kan sinyal itu kan ada yang ada durasi lah, misalnya ada durasi. Time-nya ada durasinya. Nah, itu yang kita atur, itu yang kita olah gitu. Bukan dari bukan hasilnya kayak gitu. Jadi mungkin tadi maksud yang siapa tadi yang nanya Mas? Winona Kalista. Mungkin maksud dari Winona itu adalah apakah kalau kita proses pakai time base jadinya kita pakai delay terus hasilnya delay juga gitu kan? Enggak gitu. Jadi apa yang udah keluar di output itu udah hasil semua gitu. Saat gitu. Kita ngasih reverb juga efeknya langsung itu? Langsung. Sip. Terus Rizka Silvi Savitri, gimana upaya biar signal processingnya stabil di TV? Mungkin maksudnya di industri TV itu gimana kok mereka signal processingnya itu kok stabil? Stabil tuh kayak mana maksudnya ya? Hardware-nya atau komunikasi data, mungkin pengalaman di lapangan, apa yang membuat tidak stabil gitu aja coba? Prosesnya. Maksudnya stabil itu trouble kali ya? Trouble. Mungkin. Gimana maksudnya Mas? Coba disederhanakan. Gimana caranya biar signal processing itu stabil di produksi televisi, misalkan? Ini mungkin lebih ininya kali ya. Jadi ada yang namanya bukan namanya sih. Jadi antara mixer tadi disambungkan dengan salah satu dengan gimana ya ngomongnya, koneksi antar mixernya. Jadi kan tadi kan ada 3 macam tuh, monitor engineer, FOH engineer, broadcast engineer, itu kan semuanya menjadi satu kesatuan tuh kan, nggak bisa salah satu aja gitu. Ketiganya ini nanti dikoneksikan dengan satu
satu apa namanya ya, dengan sederhananya satu koneksi lah gitu. Nanti outputnya itu nanti akan di transmisikan lagi ke bagian penyiaran. Nah, di penyiaran itu ada alat lagi, aku nggak tahu namanya apa alat itu. Itulah yang akan membuat si suara yang udah kita kirim itu tuh sesuai standar, gitu loh. Cuman di lapangannya, kalau koneksi antar mixernya ini nggak stabil juga, ya akan ngaruh juga ke hasil akhirnya gitu loh. Koneksi ini lebih lagi ke masalah kerapian instalasi, terus juga penggunaan kabel mungkin yang seminim mungkin lah, jangan terlalu banyak kabel, atau kalaupun banyak kabel itu harus rapi, jangan tergabung sama kabel-kabel audio atau kabel-kabel yang lain, misalnya kabel lampu atau kabel kamera atau kabel yang lain gitu kan, karena masing-masing kabel kan dia punya mengirim sinyal sendiri nih, dan kabel audio itu akan menangkap gampang menangkap noise dari kabel yang lain kalau misalnya di deketan kayak gitu. Jadi itu salah satu dari solusi gimana bisa stabil. Itu mungkin ya maksudnya ya. Apa gimana sih? Bisa jadi. Saya jadi kepikiran pengalaman waktu S2. Kayak pelajaran pertama saya waktu kuliah lagi itu ini gulung kabel. Iya. Itu dimarahin ketika gulungnya sembarangan. Betul. Kayaknya di net pasti itu pelajaran penting deh. Bener. Ada teknisnya. Gulung kabel aja itu kayaknya aku juga baru bisa gulung kabel dengan benar tuh sekitar hampir setahun di net deh. Wow. Karena jujur aja dulu juga di kampus juga nggak aware gitu dengan itu, nggak aware dengan kita mikir kabel doang gitu kan, ya gulung-gulung aja gitu. Ternyata kalau kita salah atau ngasal gulung kabelnya itu juga pengaruh juga, karena kabel itu tadi seperti yang aku bilang kan, saya maaf ya, terbiasa ngomong terlalu santai. Jadi tadi yang saya bilang, kabel itu juga bisa berfungsi sebagai antena penghantar sinyal dari input ke mixing konsolnya gitu. Nah, kalau misalnya terlalu banyak kerusakan gitu kan, ya itu kan akan ngaruh juga kan, gimana dia menyampaikan sinyalnya itu dengan baik gitu loh. Seperti itu. Harus pelan-pelan, harus sesuai. Ada istilahnya sih, kalau gulung kabel tuh nggak bisa kayak gulung biasa. Gimana sih Mas? Ada kan ya namanya ya Mas ya? Kayak angka 8 gitu ya? Iya benar kayak angka 8. Itu yang ngajarin saya anak musik UPH. Nah, keuntungannya gulung kabel dengan sistem angka 8 gitu, aduh aku jadi misalnya gini, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Atau aku ambil headsetku yang warna putih kali ya, biar lebih kelihatan. Iya, boleh. Oke. Gimana ya nih? Jatuh. Misal nih. Ngelipatnya nih, pertama satu arah. Gitu kan? Satu arah gini. Yang kedua, tangan kita dibalik nih gini. Biar dia muter, plep, balik gini. Nah, gitu kan Mas Rifki? Iya. Bener kan? Iya. Nah, itu jadi setiap putaran yang ganjil itu dia biasa nih, kita muter biasa gitu kan, gini. Putaran genap, kita putar tangan kita buat dia muter gini nih. Nah, nanti ganjil lagi, biasa lagi. Terus genap, balik lagi gitu. Nah, ini keuntungannya adalah ketika kita ngejembreng bahasanya. Kalau kita ngebuka kabelnya itu, langsung jadi satu garis ya. Itu amazing sih. Jadi dia akan langsung lurus gitu loh. Coba deh kalian praktek di rumah gitu kan. Coba praktekkan di rumah, ngegulung kabel yang kayak gini-gini doang nih. Ketika di kabel headset pasti kan langganan ruwet. Kalau headset udah langganan. Kalau digini-giniin nih,
biasanya ketika dibuka akan ada yang ngelibet satu aja. Nah, kalau kita gulung kabel pakai sistem yang tadi, cara yang tadi, sekali kita buka gini dia akan lurus gitu loh. Dia akan langsung bener gitu loh. Itu mengurangi kesel kita juga sih. Kalau lagi kerja, ayolah ini kabel pakai ngelibet lagi gitu. Selain menjaga kualitas si kabelnya, juga menjaga mood kita juga gitu. Oke, lanjut. Ini namanya agak nggak jelas, pakai angka-angka soalnya. Kalau rekaman video YouTuber pengen punya suara enak cuma punya budget 250.000, rekomendasinya beli apa? Kalau budget 500 nambah apa? Kayak mana ya? Gak ada pengalaman. Aduh, aku nggak bisa komen nih kalau masalah itu. Karena nggak apa-apa. Gimana ya? Ya itulah ya. Kalau budgetnya segitu tuh, mungkin kita stop dari mikrofon yang enak dulu. Kira-kira ya, berapa standar yang harus dipunya? Mungkin kalau teman-teman yang seperti itu yang low budget misalnya, ya recordnya di ruangan yang lebih sunyi misalnya gitu, yang jauh dari keramaian. Jadi si mikrofonnya nggak kerjanya nggak banyak gitu loh. Jadi cuma benar nangkep suara teman-teman aja. Nah, kalau mau jadi YouTuber, asik jadi YouTuber, disarankan memakai kondenser dynamic sih, dynamic microphone. Karena kalau kondenser itu dia karakternya adalah lebih sensitif menangkap suara-suara lain. Maksudnya suara-suara di ambience-nya dia gitu loh. Background jadi kalau background noise-nya banyak banget tuh kalau misalnya si kondenser. Sedangkan dynamic dia lebih direct sama si sumber suara. Jadi kalau misalnya pengen lebih bersih suaranya untuk vokal atau untuk ngomong doang, misalnya ya disarankan pakai dynamic microphone. Banyak kok dynamic microphone dijual di murah. Dynamic. Berikutnya dari Disa lagi nih, Itera. Izin bertanya, kompresor itu berarti seperti mengubah intonasi suara semau kita. Kayak semisal membuat lagu itu menyesuaikan instrumennya kalau suara orangnya kurang pas gitu. Kayak ada salah paham deh. Bukan. Kompresor itu gimana? Jadi kompresor itu dia nggak mengubah suara tadi katanya. Intonasi nggak berubah. Cuman kayak gini, kencang atau pelannya suara aja. Kita teriak kayak sama kita ngomong atas sama batas bawahnya nggak sih? Nah, batas atas sama batas bawahnya. Intonasi nggak berubah sama sekali. Paling cuman ambangnya aja yang berubah. Kalau misalnya kita teriak misalnya kan, teriaknya aku sama teriaknya Mas Rifki kan beda nih. Mungkin lebih kencengan Mas Rifki misalnya gitu. Terus kalau kita lagi ngomong bareng, suaraku kan tenggelam. Jadi solusinya ada dua, mau suara aku yang di gain-nya digedein, atau suara Mas Rifki agak dikompres gitu loh, biar sama. Konsekuensinya kalau suara aku ditingkatkan, dinaikkan gitu levelnya, akan pecah gitu loh, ngepik suaranya. Jadi informasinya nggak akan jelas terdengar. Sedangkan kalau Mas Rifki dikompres sedikit, dia akan tetap sama aja gitu loh. Jadi levelnya sama, intonasinya juga nggak berubah sama sekali. Gitu. Saya ada pengalaman ini, ITB Jazz, bantu audionya. Nah di ITB Jazz itu kan kita tahu jenis musik jazz itu kadang-kadang dia mainnya pelan banget. Tapi satu ketika kadang-kadang ketika jerengnya itu banget, wah itu peaknya itu tinggi sekali. Nah di situ kita butuh kompresor. Ya betul. Biar enggak istilahnya trip ya, sampai merah itu loh pokoknya. Iya, sampai ngepik banget, pecah suaranya. Jadi pecah, distorsi, terus sinyalnya nggak kedapetan gitu. Iya benar, jadinya nggak enak didengar kan. Nggak enak. Jadi batas yang kita atur itu dia pelannya segimana nih, paling pelan segimana gitu kan. Ya kita naikin dikit lah dari pelan, jangan pelan banget gitu. Jadi nanti ketika dia ngejrengnya gede banget, kenceng, ya dia maksimal ya segitu aja, sebatas itu dia naik, nggak yang sampai pecah gitu suaranya kayak gitu. Dan teman-teman engineer pun nggak harus menurunkan level audionya kayak gitu kan.
Oke, sekarang dari Bayu Karunia, ITERA, izin bertanya untuk flanger ini apakah semua mixer atau sound system sudah ada atau memakai input tambahan? Kalau sekarang kalau pakainya mixer analog itu pasti ada input tambahan, ada satu device lagi gitu. Tapi kalau sekarang kan udah musim digital ya, udah zamannya digital, semua mixer juga digital. Bahkan di handphone pun juga ada loh aplikasi Flanger. Itu insya Allah semua mixer digital udah ada sendiri, udah bawaan gitu, udah bawaan. Teman-teman nih kalau misalnya pengen lihat langsung nih Flanger itu gimana, mungkin bisa download aplikasi KineMaster buat edit video. Nanti itu di bagian audionya ada efek flanger di situ. Nah, teman-teman bisa mainin dari situ kira-kira flanger, kalau flangernya dicepetin kira-kira suaranya gimana, kalau dipelanin suaranya gimana. Nah, itu contoh aplikasinya sih. Oke. Berikutnya dari Erana Dio Putra, apakah setiap suara yang dihasilkan speaker merupakan kombinasi kelima bass frekuensi tersebut? Kelima bass frekuensi speaker. Ini Yang bisa full dipahami range. nggak? Yang ini kali maksudnya. Speaker tadi kan ada yang yang subwoofer, woofer, mid range, tweeter, full range. Nah, tergantung spek speaker juga ya? Iya, tergantung spek. Jadi ada yang itu tadi aku bilang, ada speaker yang cuman dia bisa mengeluarkan suara di frekuensi 20 sampai 200 doang, atau frekuensi low doang, rendah aja itu ya subwoofer. Tapi ada juga speaker yang full range. Jadi full range ini dia relatif semua frekuensi bisa disampaikan gitu loh sama speaker ini. Ini pun full range pun dia itu biasanya terdiri dari si woofer dan mid tweeter gitu loh. Jadi nggak yang satu device bisa menangkap semua. Kalau misalnya teman-teman lihat speaker nih, biasanya kan ada yang bulatan kecil, bulatan gede di komponen speakernya. Kalau biasanya lihat, nah kalau yang bulatan kecil itu di atas, biasanya kan itu dia mengeluarkan suara di frekuensi tinggi atau tweeter. Sedangkan yang bawah itu frekuensi relatif lebih rendah. Cuman dia dikemas dalam satu speaker, dalam satu desain gitu, makanya terdengarnya lebih luas gitu loh range frekuensinya, seperti itu. Oke, terus Bayu Karunia, udah ini udah. Wahid Salahuddin ITERA, kenapa audio bioskop itu suaranya bisa bagus seolah sesuai dengan kejadian di film? Misalkan balapan mobil, nah itu suara seperti kita menonton langsung balapan. Masih itu ada, masih berkaitan? Surround ya? Surround. Ya mungkin terkait surround, stereo. Itu lebih ke si post pro juga. Itu ranahnya post pro. Itu namanya di audio itu namanya surround system. Jadi ketika nge-record input suaranya ini, dia ada simulasi speakernya mengelilingi si manusia. Iya Mas ya? Gitu kan? Iya kan? Nah, jadi tuh ada biasanya surround 5 speaker atau 7 speaker. Terakhir tuh 7 speaker ya, sekarang yang terbaru 7 speaker ya. Ada yang 7, sekarang ketika lagi dia mensimulasikan. Ya, ada yang 7, sekarang lagi ada dikembangkan yang 16 tapi belum keluar. Wow, yang 16 lebih keren sih. Jadi 7 itu itu ya mengelilingi si kita ini, si manusia ini. Jadi disimulasikannya gimana ya Mas nyebutnya suara itu? Panning kali ya. Panning speaker, panning input suara ya? Ya, panning input. Kanan kiri kan nanti jadinya masuknya ke IACC. Iya. Iya, termasuk panning efek. Misal balapan mobil gitu, atau orang ngomong kiri kanan gitu kan, orang yang kanan ngomong, jadi input suara si kanan ini nih di panning ke kanan, jadi nanti yang dengar cuma dari speaker kanan aja. Kalau nanti ada yang main lagi di kiri ya di panningnya ke kiri gitu. Kalau misalnya suaranya itu suaranya itu kayak balap mobil misalnya, itu kan dia kan
apa sih run through ya Mas? Apa sih istilahnya Mas kalau suara yang jalan itu apa sih namanya? Istilahnya? Lewat, pas terus, apa lewat? Apa ya? Suara yang Efek Doppler. bukan. Ganti frekuensi. Continuity. Jalan jadi Oke. kayak balap gitu kan. Jadi di kita di waktu detik keberapa posisinya di mana nih speakernya di panning. Di detik keberapa. Jadi benar-benar harus fokus banget sih kalau mau bikin surround system gitu. Aku sendiri juga belum pernah bikin sih. Maksudnya belum pernah belajar lebih detail lagi tentang surround system. Mas Rifki kayaknya waktu kuliah S1 dulu pernah ngerjain itu nggak sih? S1 enggak sih, S2 mungkin. S2 ya? Iya, itu ada. Kita pakai mikrofonnya Ambisonic. Kira-kira pernah nggak pakai Ambisonic? Enggak pernah. Teman-teman di net nggak? Untuk film biasanya nggak Ambisonic? Ya, kalau industri film tuh pakai. Karena kan kebutuhan juga untuk bioskop kan nanti kan ujung-ujungnya. Biar audio yang ditangkap juga sesuai. Oke, waktu kita udah nggak banyak. Ini banyak pertanyaan yang berulang-ulang. Maksudnya kita kasih kesempatan buat yang belum nanya. Genta Muhammad Rahayu, FTITB. Wah, Wah. nonton di sini. Halo, Teknik Fisika ITB. Saya ingin bertanya mengenai mastering. Kalau mau belajar ilmu mastering itu enaknya bagaimana ya? Terima kasih. Apanya? Mastering. Hah? Enaknya? Mau mulai belajarnya awalnya dari mana? Wah, mulai dari Bismillah. Kalau mastering lebih ke ini kayak mungkin meningkatkan kepekaan kita lagi terhadap musik kali ya. Karena aku nggak berani ngomong banyak, cuman aku punya satu teman yang dia jago banget masteringnya. Mungkin nanti Genta bisa hubungin aku buat aku rekomendasiin, nanyanya ke dia aja gitu. Jadi mungkin lebih terfokus gitu kan nanyanya. Seperti itu. Oke Genta, ditunggu ya. Langsung aja cari aja Instagramnya Zakia AF. Oke. Iya. Terus SMA 1 Blitar nih, Rizda Husna Aulia. Izin bertanya Kak, kan ada tuh mic yang pakainya nempel di baju. Nah itu kok bisa sistem di dalamnya sama kayak mic yang gede ya Kak? Oh Sistemnya tadi yang gede. Kayaknya clip on microphone. Jadi kalau mikrofon itu sama aja, cuman karakteristiknya dibikin dia itu punya apa sih tadi bahasanya tuh? Bentar, aku cari dulu ininya apa? PPT-nya. Yang menyebabkan dia tuh sama kayak si mikrofon yang gede itu adalah sensitivitas sebaran frekuensinya. Dia omnidirectional nih. Jadi kalau yang gede itu dia dibikin fokus aja gitu buat ke arah mana buat di capture gitu kan. Sedangkan yang kecil ini dibuat dia ada kelebihan lah, udahlah kecil terus dia nggak bisa nangkep semua kan kayaknya kasihan gitu kan. Jadi dibikin dia tuh bisa menangkap semua arah gitu loh. Jadi yang bikin dia sama kayak speaker apa namanya mikrofon yang lain itu adalah sensitivitas capture suaranya itu loh. Omnidirectional, kondenser. Omnidirectional, semua arah. Okay, karena kan nggak mungkin kan kalau misalnya mikrofon gede terus udahlah gede omni lagi ditaruh gitu kan nggak lucu gitu kan, di looks juga nggak enak dilihat gitu. Itu ya kayaknya teknologi kondenser ini jadi apa ya, kelebihan yang luar biasa karena juga akhirnya HP kita sekarang juga kualitas audio juga lumayan ya, yang harganya udah flagship itu juga audionya bagus buat rekaman. Iya benar. Nah, karena sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi waktu kita sudah mepet sekali di Zoom ini, karena kita pakai platform Zoom-nya. Mungkin saya persilakan Zakia untuk memberikan penutup pesan-pesan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, teknik fisika, atau calon mahasiswa teknik fisika yang masih SMA sekarang. Kira-kira gimana nih mempersiapkan dirinya? Ya buat teman-teman di luar sana yang sekarang masih ada di jenjang SMA dan tertarik di dunia broadcast lebih tepatnya atau audio itu,
teknik fisika tuh menurut saya itu salah satu jurusan yang tepat gitu, karena dia punya ilmu sendiri yang mempelajari tentang akustik, tentang sound, tentang apapun itu berhubungan dengan suara. Jadi mungkin bisa lebih di aware lagi dengan teknik fisika. Terus teman-teman mahasiswa yang mungkin bingung nih, teknik fisika ntar lulusnya jadi apa gitu kan, nggak usah takut, karena teknik fisika tuh ilmunya luas banget. Bahkan aku pun juga awalnya nggak nyangka gitu loh bisa berkecimpung di dunia ini gitu kan. Jadi teman-teman semangat aja, dan ini karena waktunya mepet nih, kita ngobrolnya mungkin nanti bisa hubungin aku secara personal di Instagram Zakia AF, ada di flyernya, atau mungkin bisa hubungin Mas Rifki atau Karani langsung. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Mohon maaf buat kalau ada jawaban yang belum maksimal atau penjelasan yang belum maksimal lah disampaikan ke teman-teman. Sukses buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Zakia. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya kembalikan kepada MC Kak Ran. Silakan. Oke. Wah, seru banget ya tadi acaranya. Banyak ilmu baru juga nih. Tapi ya sayang sekali kita pun sebenarnya sudah di ujung acaranya dan kita harus menutup acara ini. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih pada semua yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga pada staf yang ada di teknik fisika yang sekarang sedang membantu kami semua. Dan ya, akhir kata kami undur diri.